Okay, yo, what's up, survivors? How you doing? And welcome back again to my channel, Just Felix in San Francisco. Dan hari ini kita kedatangan tamu lagi, salah satu pemenang DV. Nanti kita ngobrol langsung aja dengan Ibu Siska, dengan Pak Yudi. Dan hari ini topiknya sangat menarik, yaitu kurang lebih gimana sih caranya transfer anak sekolah dari yang dulunya di Indonesia, sekarang di Amerika. Dan juga Ibu Siska dan Pak Yudi ini kan tinggalnya di State Colorado ya. Jadi kita mau tanya-tanya gimana sih hidup di State Colorado. Oke, langsung aja stay tune terus after the intro. Oke, so sebelum kita lanjut, kita mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan. Dan Ibu Siska dan Pak Yudi merayakan puasa nih ya Bu ya? Ya, terima kasih. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Gimana Bu? Puasa pertama di Amerika. Gimana puasa di Colorado ya? Bukanya lebih lama kan daripada di Indonesia? Iya, hampir 15 jam. 15 setengah jam. Ya, 15 setengah jam. Itu jam berapa berarti Bu? Jam 7 berapa? 7.47 hari ini. Kemarin masih 7.43, hari ini 7.47. Cepet juga ya. Besok makin deket lebaran, makin ke jam 8. Makin lama kan kalau nggak salah? Iya, karena apa sih itu matahari terbenamnya ya makin lama ya? Iya. Masih Tapi dingin. Ibu sama Bapak ini menang DV berapa sih Bu? Kita pemenang DV tahun 2019. Oh, daftar 2017 berarti ya? Daftar 2017. Terus kita dapat nomor urutannya itu yang paling jauh. Jadi baru dapat interview itu bulan harusnya bulan Mei ya. Mei 2019, tapi ternyata pas kita sampai kedutaan kita ada surat yang belum lengkap. Gitu. Habis itu disuruh melengkapi, kita suruh balik lagi, lengkapin surat-surat, nanti lapor lagi, akhirnya kita dipanggil itu yang paling terakhir Agustus 28 Agustus kalau nggak salah 2019. Oh, berarti udah interview dulu dong, tapi pending ya atau gimana? Nggak interview, belum sempat. Jadi kita udah datang, udah siap-siap mau dipanggil yang di lokernya itu kan ya, ada lokernya. Terus pas kita masuk dikasih tahu ini anggota keluarga kurang form yang DS 260 ya? Ya, DS 260-nya kurang. Kita udah takut gimana nih gitu. Tata dibilang urus lagi, nanti kirim lagi kita sebelum September. Yang penting nggak boleh telat dari September kan? Case nomornya berapa Ibu? Ingat nggak? Kayak pokoknya yang paling 8.000-an ya Pak? Iya 8.000 atau 10.000 gitu. 10.000. Oh, termasuk masih yang lain udah mulai interview dari Desember kita tuh. Untuk apa? Maaf. Termasuk masih rendah ya 8.000 ya? Di tahun itu cukup tinggi karena yang daftar nggak banyak. Kan waktu kita daftar Donald Trump baru jadi presiden. Oh. Kayaknya minatnya nggak terlalu tinggi pas ketika itu. Ya dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Tapi selama dokumen udah lengkap, udah diterima juga sih ya ujung-ujungnya kan? Iya. Ya. Intinya sih no problem selama keep communication aja sama embassy di sana ya. Kita email terus. Mereka juga open jawab, walaupun ya bukan dalam paragraf lengkap, cuman kita rajin sendiri buka-buka semua websitenya, oke sih semuanya. Kita sempat itu juga ya email sama UCIS-nya langsung juga, karena ada beberapa di SC kan udah ketutup, ya kan, karena sudah mulai interview. Jadi kita minta dibuka lagi supaya nomor case kita bisa masuk lagi, ngisi untuk saya dan anak-anak. Jadi saya dan anak-anak yang belum ada formnya waktu itu. Terus dikasih sama mereka. Embassy yang buka, jadi walaupun udah nggak bisa lewat USCIS, untuk ngebuka DS 260-nya masih bisa request ke embassy di Jakarta. Dan mereka yang bukain, kira-kira prosesnya 3 hari doang sih. Iya. Habis itu kita isi, udah no problem. Setelah itu tinggal nunggu appointment lagi sama kedutaan. Oh iya, berarti masih dibantu ya? Iya. Masih dibantu. Terus kalau habis itu pilih state-nya Colorado ya? Nah, kita pilih Colorado. Waktu kita tahu kita dapat lottery itu, dapat DV itu, suami udah bilang kita dapat nih. Saya itu masih belum tahu ya mau kemana. Saya cuma taunya kan New York, Los Angeles gitu-gitu aja. Terus suami kasih pilihan ini apa aja. Emang kita nggak terlalu niatan milih yang populer state-nya, karena pengen nomor satu nyarinya untuk yang bisa gedein anak lah, yang bagus lingkungannya buat keluarga.
dan kita pengen yang outdoor. Jadi sempat mau Seattle atau mau sempat mau Kentucky malah, itu nggak jadi. Saya kira itu kayak ada saudara atau family atau teman di Colorado. Teman, tadinya nggak ada, saya nggak tahu. Tapi ternyata teman saya, sahabat saya dulu sekolah di sini. Jadi untuk nanya lebih lanjut, gimana sih Colorado Denver tuh kayak apa gitu, seperti apa gitu. Terus kita juga sebenarnya punya saudara di LA. Oh. Di LA? Di LA sama di New York. Sama di New York, tapi saudara karena kita kalau udah saudara agak jauh suka jarang ngobrol kan. Jadi mau apalagi kalau udah di Amerika mereka udah sibuk kerja segala macam, jadi nggak pernah. Ya, akhirnya kebetulan teman saya pernah sekolah di sini, terus dia kasih tahu gimana kehidupan di sini dulu terus sekarang gitu. Jadi yaudah deh, kan ini buat anak-anak, kalau bisa tempatnya yang memang untuk anak-anak lebih aman dan nyaman kali ya begitu aja. Ya, tapi plus juga kita research sendiri juga, terutama nyari daerah distrik yang bagus buat anak-anak, daerahnya sebelah mana, Denver yang kayak gimana. Ya kita research juga, Google sendiri juga, jadi nggak cuman dari info dari mulut ke mulut aja, tapi memang ada yang kita lakuin sendiri juga. Ya, jadi kita Google, kita cari distrik yang paling bagus. Kan ada aplikasi untuk mencari distrik yang bagus. Nanti kalau udah nemu, saya ketemu distriknya bagus yang ini. Ya kalau ketemu sama teman saya atau dikenalin lagi sama temennya, terus dikasih tahu, oh iya memang distrik ini yang bagus, saya confirm lagi sama teman saya lagi yang lain, bener nggak kalau ini bagus? Oh iya itu bagus gitu. Ya udah dari situ jadi mulai di list lagi distriknya, oke yang ini gitu. Habis distriknya ini nanti tinggal pilih sekolahnya apa gitu. Oh, di sana ada salju ya? Kalau nggak salah ada salju kan kemarin tuh, keren. Iya. Kemarin snowstorm 3 minggu lalu. Lumayan tebal ya? Di backyard sekitar 4 feet, 4 kaki ya, lebih lah pokoknya. Itu minimum wage berapa Bu? Ingat ya? Minimum wage di sini sih 12.60 lah, dibandingin California, New York sih emang lebih rendah, tapi kan rent sama segala macam lebih rendah di sini juga. Nah, kalau kayak Ibu ini rent rumah berapa ini sekarang? Kita di bawah nggak sampai 2.000. Udah sampai 2.000. Ada, tapi kalau dilihat dari distrik yang kita ambil ya, school district, kadang kita berdasarkan cari rumah itu waktu itu, pokoknya rumahnya harus di distrik sekolah dulu, distrik yang kita mau, baru cari rumahnya. Nah, kalau waktu kita cari awal-awal itu, kan itu sebelum pandemi ya, jadi karena distriknya memang bagus, otomatis rumahnya pasti agak lebih mahal kan, di atas. Untuk ukuran kita yang 2-3 kamar itu kan bisa di atas 2.500 gitu kan. Nah mungkin karena kemarin itu kita pas pandemi kan banyak penurunan juga tuh harga-harga ya. Kita kebetulan banget dapat harganya nggak sampai 2.000, tapi dengan unit yang baru. Gitu, unit yang baru di lingkungan yang distrik kita mau, ke sekolah anak-anak juga deket banget, supermarket semua lengkap, tinggal jalan kaki aja, Costco, Safeway, King Super, siapa lagi ya, ada H-Mart, Asian Market, itu semua udah di sekitaran sini. Jadi apa ya, benar-benar kita tuh dikelilingin kondo-kondo sama townhouse, tinggal keluar dikit tuh udah jalan besar dan ada semua supermarket udah ada gitu. Restoran. Transport gimana? Transport oke. Kita belum punya mobil sampai sekarang karena belum bisa dapat schedule dari DMV kan untuk bikin SIM karena COVID. Terus selama ini pakai kendaraan umum, bahkan sekeluarga juga. Denver salah satu yang cukup bagus lah untuk public transportation-nya. Jadi untuk daerah-daerah utamanya no problem. Paling kalau misalnya Uber juga gampang di sini. Jadi selama ini sih kita problem sekali. Anak-anak juga nggak happy aja, maksudnya walaupun naik bis. Dia kata kita naik mobil terus ya, terus di sini harus naik bis, naik Uber. Alhamdulillah sih kereta nggak ada masalah. Dan satu lagi nih Felix, ini kan pandemik ya. Awalnya kan kita juga nanti di sana gimana transportasi kan, harus kumpul sama orang, ketemu orang. Mereka cukup social distancing, terus disinfektan ininya apa?
kendaraan umumnya itu cukup, walaupun Uber ya, sekelas Uber kan biasanya ya udah gitu. Di Uber tuh selama kita naik Uber selama ini sih ya, selalu ada sanitizer, terus disinfektan spray buat di mobilnya. Jadi buat kita juga aman dan nyaman lah, sama-sama saling jaga. Mungkin itu juga kali yang bikin sekarang county kita masuk ke level biru. Ya. Untuk COVID. Isnya gitu. Oh, berarti kan transportnya oke. Itu bus atau kereta Ibu? Apa ada dua-duanya? Dua-duanya ada. Dua-dua sama bus, kereta, dan tram ya. Apa satu lagi sih? Yang light train itu. Lupa namanya. Iya, itu tram. Ya, intinya sih pakai satu tiket aja, kita tiket RTD itu aja ya, tiga-tiganya bisa dipakai. Berapa tiketnya sehari ya? Sehari $6. Buat kita nanak $3 kalau sehari ya. Oh, oke, berarti transportnya oke, grocery store juga oke ya? Oh, oke banget. Kalau di tempat saya ya, karena saya ASEAN, jadi pasti kan kalau ada Asian market lebih enak ya, apalagi deket gitu. Apa namanya tadi? H-Mart ya? H-Mart itu Korean market, banyak bahasa Korea. Tapi kalau satu lagi namanya Asian market, Pacific Ocean market. Oh iya, H-Mart baru mau buka itu dia. dari semangat. Oh iya, wah itu enak banget. Oh enak ya, iya. Itu enak banget. Kita suka makan mie Korea soalnya. Langsung nagih pasti. Iya. Terus banyak orang Indo nggak sih di situ? Apa jarang komunikasi kali ya? Kita sejauh ini belum, masih teman-teman dekat aja. Sepengetahuan kita sih orang Indonesia sekitar 3.000 orang di sini ada. Tapi nggak tahu itu total di Denver doang atau satu Colorado. Ya. Tapi teman-teman orang Indonesia ada yang udah jadi citizen di sini ada. Kalau perkumpulan orang Indonesia sendiri belum ketemu karena ya COVID. Karena kan pandemi juga saya belum bisa kemana-mana. Terus suami kan juga, Yudi kan kerja. Kita belum bisa kumpul-kumpul gitu kan, jadi ya udah sekarang sih jalanin hari-hari aja dulu di rumah. Kerjanya apa Pak, by the way Pak? Saya kerja di General Motors. Di sini ada parts distribution sentralnya untuk dari Kanada sampai Meksiko. Jadi semua di sini. General Electric ya kalau nggak salah ya, GE ya? Oh, General Motors, GM yang bikin mobil Chevrolet. Oh beda. Oldsmobile. GMC, ya itu semua. Otomotif ya berarti ya? Otomotif. Tapi di sini bukan manufacturing, di sini parts distribution. Jadi untuk warehouse central parts distributionnya semua dipusatin di Denver. Yang terbesar dipusatin di Denver. Sorry. Dulu dapatnya gimana Pak? Dapatnya memang waktu udah ngelamar-lamar dari Indonesia. Melamar, terus kebetulan dipanggil, terus tes online dulu ya. Ya. Tes online di Indonesia. Tes online di Indonesia, kok lolos ya kan? Gak lama dipanggil untuk tes langsung di sini. Udah akhirnya ke sini, kita tes di sini. Saya tes di sini. Tes terus nggak dengar kabar apa-apa. Belum interview. Belum ada kabar apa-apa. Terus karena mau nyari tempat sewa, cari aja kerja sementara paling cepat masuk di Amazon. Masuk di Amazon bagian warehouse. Gak lama dipanggil lagi untuk drug test. Ternyata lolos yang kemarin, drug test gak lama dari drug test dipanggil interview, udah masuk. Itu online testnya apa itu Pak? Online testnya? Online testnya kayak mirip IQ test, mirip banget sih. Jadi kayak ngafal angka, terus ngelihat gambar, apa istilahnya ya? Psikotes ya? Ya, mirip ya psikotes. Tapi itu bukan. Lama banget loh Felix, hampir 1 jam. Iya. Karena banyak banget. Ya. Kayaknya hampir setiap interview itu dia harus, kalau misalnya ya, kalau saya lihat harus dites dan kelihatan nilainya. Jadi berdasarkan nilainya berapa. Ya. Masuk salah satu perusahaan yang agak susah masuknya untuk kerja yang simpel, tapi emang benefitnya bagus banget sih dari mereka, benar-benar. Habis diterima di GM, habis kan dia panggil ke GM langsung ke sini ke Amerika kan. Interview di ke GM itu kan ada beberapa, memang ada beberapa proses, harus ada drug test, drug test. Nah selama dia menunggu itu ternyata dipanggil sama Amazon untuk interview. Selama dipanggil sama Amazon sambil nunggu tuh dalam waktu 2 minggu di sini tuh USPS pun juga manggil dan diterima. Jadi waktu
waktu itu pilihannya adalah karena GM masih tetap GM itu proses, jadi dia masih menunggu Amazon dan USPS. Amazon bilang mulai masuk tanggal sekian gitu ya, sudah diterima. Tak tahu USPS besok dipanggil juga, diterima juga gitu. Akhirnya dia datang untuk USPS, tapi ternyata tidak bisa karena belum 5 tahun. Belum 5 tahun ceritanya. Jadi udah diterima tapi akhirnya nggak bisa, ternyata green card-nya belum 5 tahun. Jadi akhirnya ya udah kita ambil yang Amazon dulu karena kan GM belum tahu nih gimana gitu. Ternyata berjalannya waktu GM itu memang butuh proses dalam mencari karyawan. Ya. Emang saringannya ketat sih kalau GM, khusus jujur aja. Dan probationnya juga lama juga sama mereka ini. Nggak salah dulu kan pas nyampe ke Amrik sempat balik ya ke Indo ya Ibu ya? Iya. Oh ya. Jadi ceritanya emang kita niatnya untuk pulang dulu supaya bisa lebih banyak waktu lah, karena kita interviewnya pas bagian terakhir. Terus jadi nggak sempat nyelesain beberapa surat-surat untuk di Indonesianya, jadi kita putusin masuk ke Amerika, aktifin green card, spend sebulan ngurus social security number, semua ngelihat lingkungan segala macam, pulang ke Indonesia, kejebak pandemi. Iya, tadinya mau di Indonesia dulu. Tadinya mau baliknya bulan Mei 2020 kan, tapi kan ternyata pandemi udah mulai dari Maret itu. Dari Februari kalau ya, Denver sendiri sih lockdown dari April sampai Agustus kalau nggak salah. Tapi dari situ suami saya tetap ngelamar kerja, coba ngelamar gitu. Dan dipanggil, cuman karena nggak bisa datang kan, jadi sempat ada beberapa eksekusi sempat diterima juga di city kayak Pemdanya Denver juga diterima, cuman minta untuk interview via Zoom nggak bisa. Nggak bisa. Kita minta Zoom nggak bisa, dia harus tatap. Jadi akhirnya karena lockdown segala macam, juga karena proses di Indonesia juga jadi lambat semua karena COVID, kita baru bisa balik. Nah, saya balik duluan November. Habis itu istri sama anak-anak nyusul Desember. Oh, pas ke Indonya bulan apa tuh, Ren? Pulang ke Indonesia bulan Januari. Jadi total kita 10 bulan. Cuman 10 bulan. Ya, tapi jujur ya, nggak nyaranin untuk orang lain nyoba. Ini special case banget karena kita ada pandemi gitu. Ya. Dan di border juga si officernya nanya, ya mereka udah ngerti waktu kita bilang, ya saya stuck karena ada lockdown dan saya nggak bisa terbang sama sekali ke sini, dan mereka ngerti banget gitu. Oh gitu. Jadi nggak dipersulit ya pas masuk ke US? Nggak dipersulit sama sekali, nggak ada denda, tapi again kita nggak nyaranin untuk orang pulang gitu. Jadi ikutin sesuai peraturan aja. Kalau emang mau pulang dulu, jangan lebih dari kembali 180 hari sebelum 6 bulan. Ya. 180 hari gitu. Jadi jangan tambahan lah. Jangan lebih dari 6 bulan katanya. Ya, kalau kita kan kemarin karena pandemi dan memang dari Denver juga ditutup kan, jadi ya mereka, tapi saya juga nggak tanya sih, cuman dicek paspor sama green card, welcome home, terus udah masuk aja gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jujur nggak ada yang dipersulit sama sekali. Mereka malah banyak membantu banget. Kita nggak bisa apa, kita email semua. Yang penting open communication aja semuanya. Oh, ada kejadian unik malah, Felix. Waktu kita lagi di Indonesia, green card anak saya bermasalah. Oh iya. Padahal kita di Indonesia. Akhirnya ya, jadi nomornya dia ketukar sama nomor ibu-ibu, nggak tahu kita siapa. Ya, jadi kartu harus dikirim balik. Dari kita terima surat harus dikirim balik ke sini sekurang dari 2 minggu. Ya udah, kirimlah kartu. Telepon USPS USCIS tengah malam, kita telepon, tungguin. Tapi helpful banget kok. Selama kita bisa surat-surat semua dan nomor-nomor kita terpenuhi, sabar sedikit juga. Sabar karena ngantri teleponnya bisa 60 menit. Ya, kadang ngantri telepon 72 menit. Gitu. Tapi kan itu di Indonesia, Ibu, ya? Ya, tapi no problem, kita telepon ke sini kita pakai Fiber, aplikasi Fiber itu. Cuma bayar $5, kita telepon sepuasnya sebulan, jadi no problem kok. Ya. Sama ini komunikasi jalan ke sini juga. Yang penting tuh dokumen kita lengkap, kita tahu trace-nya gimana gitu. Mereka step by step-nya. Yes, bantu. Oh, terus kirim balik kartu green card-nya ditukar yang baru gitu dong?
Iya, cuman kirim balik 1 bulan, dikirim balik ke kita, dikirim balik ke teman dulu karena numpang alamat dia kan, teman ngirimin ke Indonesia, udah. Nggak lama kita berangkat. Iya. Intinya government mengebantu banget kok selama kita ya itu tadi semuanya lengkap aja. Semuanya lengkap, dokumennya semua dan mengikuti rulesnya mereka juga. Nggak dipersulit sih ya, kita juga di sini nggak dipersulit. Iya. Balik ke kerjaan nih Pak. Kerjaan. Nah itu dapetnya full time ya. Biasanya kan kalau di warehouse full time ya. Full time, saya nggak ada yang ambil part time sama sekali. Semua diterima waktu kita ngelamar, yang alhamdulillah diterima itu semua dapat yang full time. Jadi yang Pemda juga, yang Amazon juga full time karena kebetulan pas itu Amazon lagi perlu banget tenaga kan karena high season. Jadi mereka nggak seasonalnya langsung terhitung full time. 40 jam ya berarti ya, sama ya? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe karena 40 hours semuanya. Nggak nyampe 3 bulan karena waktu dia suami saya baru kerja 2 minggu, GM sudah telepon diterima. Suami saya bilang nggak bisa, saya baru kerja 2 minggu, nggak mungkin saya keluar gitu kan. Terus udah kerja 1 bulan, ditanya lagi, kamu mau nggak kerja kita ini di sini gitu. Terus kita ngobrol lagi gitu ya, gimana ya gitu karena offeringnya lumayan, benefitnya lumayan gitu. Akhirnya setelah 2 bulanan. Setelah 2 bulanan, dia bilang, oke, kamu boleh masuk pilih tanggal sekian atau tanggal sekian gitu. Ya udah deh, berarti kita ambil GM aja deh. Gitu. Karena suami saya pilih itu. Itu soal kerjaan, selama kita rajin, kayak jujur aja sih dari Indonesia pun saya ngirim mungkin sekitar 40 ngelamar 40 kerjaan gitu. Yang dipanggil sekitar 12 ya. Sekitar 12-an lah yang dipanggil. Via Indeed atau bukan? Indeed.com ya? Itu via Indeed. Via Indeed sama yang via Google. Yang pemerintahan nggak? Bukan via Indeed. Langsung ke website Denver Government ya. Lupa juga, website-nya lupa Felix Human. Apa namanya? Karena dia ngelamar gitu. Tapi rata-rata ya Indeed sih ya. Indeed, rata-rata kalau untuk yang private company ngambilnya dari Indeed. Jadi Amazon, GM, Bank of Oklahoma, USPS, USPS, Indeed. Terus apa lagi ya? Ada 1 bank lagi, saya lupa. Ini ada 1 bank lagi juga lupa apa namanya. Itu semuanya via Indeed. Kalau untuk yang kantor pemerintahan langsung ke website-nya aja, langsung cari, langsung ke bagian jobs, langsung search aja di situ. Intinya, kayak benefitnya yang oke itu di situ apa aja gitu? Iya. Benefit paling oke, zero deductible. Jadi kalau kesehatan sama sekali nggak bayar dan nol pokoknya. Itu potong gaji nggak? Istri sama kenapa? Potong gaji nggak? Kalau nggak ada yang potong gaji sama sekali. Ya, bedanya waktu di Amazon ya potong gaji. Waktu kalau kita nggak. GM nggak ada potong gaji sama sekali, bersih termasuk 401k matching itu untuk pensiun ya. Itu nggak ada yang potong gaji sama sekali, emang udah termasuk ke benefitnya. Asuransi istri sama anak-anak tercover semua, anak-anak bahkan sampai umur 26 tahun kita benar-benar bayar nol pokoknya gitu. Ya emang itu aja, masuknya sulit, nggak segampang itu doang. Itu berarti benefitnya 401k sama full asuransi kesehatan ya bagi family ya? Kesehatan juga full dari mata, gigi, apa lagi ya? Mata, iya, kesehatan itu semuanya. Semua sih, kesehatan pokoknya 100% semuanya, bahkan untuk kayak ke psikiater juga udah nggak bayar lagi juga. Kalau ada terapi misalkan kenapa tulangnya karena bekerja gimana atau saya, itu terapinya juga udah di cover. Terus 401k matching sama apa satu lagi ya? Ketiga, cuma lupa satu lagi apa. Ada ini nggak vacation ya? Paid vacation namanya. Vacation ada, paid vacation dapat 2 minggu setahun. Non-paid vacation dapat 2 minggu setahun, call-in dapat 6 hari setahun. Sick leave? Boleh. Sick leave, kayaknya, soalnya teman pernah ada yang sick leave sampai 6 bulan, no problem, balik lagi.
Emang rata-rata yang kerja di GM ya, pada panjang-panjang kerjanya, pada emang karir semua jadinya. Entah itu emang tetap karir di distribution atau masuk ke manajemen gitu. Cuman kalau ke manajemen mesti pindah ke kota lain biasanya, gantung di mana ditugasin. Tapi kalau mau karir di distribution ya, terus ya manajemen kayak kantor. Gitu mereka. Wage-nya juga pasti di atas dari minimum wage dong ya, GM. Di atas, nah, startingnya kita dapat 17, tapi di luar di luar gaji pun ada bonus. Ya setahun sekali ada bonus yang besarnya, terus ada bonus tengah tahunnya. Kan kelihatan tuh pas ngelamar kerja juga ada tulisannya berapa Ya, dollar. semua di kontrak juga ada. Terus yearly raise juga ada. Jauh banget pokoknya dibanding yang lainnya. Nah, jauh banget emang dia. So berarti kan kalau full time per jamnya 17 kan full time, terus rentnya juga lebih murah, jadi tinggal di state Colorado cukup nyaman ya berarti ya? Ya, Cukup nyaman, cukup terpenuhi semuanya. Ibu Siska ada kerja nggak atau Nggak perlu punya second job juga ya, walaupun sih di rumah aja ngurus anak-anak. Paling ya itu tanya sama Felix soal stok. Oh ya, ngomong-ngomong anak, ceritain dong Bu, dulu pas awal transfer sekolah gimana Ibu? Jadi penonton kan tahu. Ya, kalau soal sekolah, pilih sekolah. Kenapa saya pilih sekolah, terus habis itu transfer. Jadi kalau pilih sekolah, saya waktu cari distriknya yang paling bagus. Maksudnya paling bagus, komunitinya tuh yang oke gitu. Kalau ada apa-apa tuh mereka langsung, kan kelihatan tuh kalau komunitinya bergerak bersama-sama, berarti sekolahnya juga oke gitu kan. Nah terus kalau saya pribadi sama suami saya, kalau mau pilih sekolah tuh harus dilihat langsung fisik sekolahnya gitu. Saya datengin. Jadi kena ada feel. Kadang kita kan masukin anak sekolah ya, namanya juga nitipin anak, jadi pengen tahu. Walaupun kita bisa Google, kita bisa lihat ranking sekolahnya, kita bisa tahu program sekolahnya, tapi kita nggak bisa ngerasain begitu. Tapi kalau kita datang, kita lihat, terus ketemu sama staff-staffnya tuh ada, nanti deh Felix kalau anaknya udah gede berasa deh kalau udah mulai sekolah. Dia nyari sekolah, pertama ya kita cari distrik, kita research distriknya dulu. Oh tunggu. Oh berarti distrik itu kan itu kayak daerah ya? Daerah. Apa sih kita dulu istilahnya rayon. Ingat nggak? Kalau di Jakarta. Waktu di Indonesia dulu zaman SMA apa? Kayak apa ya? Kalau daftar SMA negeri itu ada rayon-rayonnya gitu. Oh rayon. Rumahnya misalkan kita rumahnya di Lebak Bulus gitu. Ya, sekolahnya nggak boleh di Kuningan misalkan, harusnya di daerah Lebak Bulus aja gitu. Oh berarti anak sekolah harus nggak jauh dari rumah ya, berarti gitu ya? Oh iya, intinya mereka pengennya ya kalau emang tinggalnya di daerah situ, mereka sekolahnya deket dari situ. Karena emang pertimbangannya sih jangan sampai commutingnya terlalu lama, karena anak kan perlu tidur juga, perlu istirahat juga, seperti itulah. Ya kita ke sekolah sekarang paling 10 menit ya. 10 menit ya. 10 menit lah. Ya lurus aja udah masuk sekolah anak-anak. Tapi intinya paling penting nomor satu ya cari dulu distriknya mana yang bagus. Kita research, ada beberapa website yang kita pakai. Niche. NICHE. Itu nama websitenya. Tuh terus nanti kelihatan tuh kita juga state-nya Colorado, nanti kelihatan. Kita tinggal klik Colorado, terus kita pilih kotanya Denver. Nanti kita mau lihat peringkat apa, peringkat sekolah, peringkat distriknya. Kita cari peringkat distriknya. Nanti di peringkat distriknya ada peringkat sekolah-sekolahnya, kayak gitu semua. Itu yang kita coba nomor 1. Terus setelah itu berarti Ibu akses yang tadi websitenya itu untuk mengetahui distriknya gimana, sama nama sekolahnya, ratingnya gimana gitu ya? Ya. Sama peringkatnya ada B+, E+, C. Semua ada sih Felix, sampai programnya juga rata-rata juga ada. Muridnya mayoritas orang mana? Iya. Terus ininya apa? Comparing dari reading dan math-nya berapa murid yang misalnya kita nyarinya SD, dari SD-nya lulusan SD situ masuk ke SMP mana ada. Dan itu seluruh Amerika ada tuh ya? Misalnya kita nyarinya lulusan high school situ. Ada. Itu website itu untuk seluruh Amerika. Sampai private school-nya juga ada. Ya. Public dan private school situ ada listnya. Nah cuman kan
itu kan ibaratnya kayak kita mau beli, misalkan kita mau beli sesuatu, kita lihat dulu nih review, itu ada reviewnya juga. Ya, cuman kita nggak bisa ngeliat kayak gitu ya, namanya menitipin anak sekolah kan ya. Waktu tahun 2019 saya ke Amerika, saya sempat lihat 2 sekolah memang yang dengan 2 distrik yang berbeda. Terus kita lihat distrik yang kita mau sama distrik satu lagi yang tempat dekat tempat dulu kita tinggal di downtown. Di downtown Denver. Nah, terus kita lihat sekolahnya memang ininya beda gitu. Saya nggak sampai, saya memang pengennya sekolah yang memang distriknya yang saya mau ini gitu kan. Ya udah, akhirnya kita putusin, ya udah kita daftar, kita tanya apa aja sih yang diperluin untuk pindah sekolah, ya kan? Tes apa aja, kadang biasanya kan kalau di Jakarta, di Indonesia kan, oh ada tes AA, tes baca, tes tulis, tes apa gitu kan. Kalau mereka bilang sih tidak ada tes, yang penting anak-anak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nanti biasanya school counselor, kalau dalam kondisi normal ya, tanpa COVID, school counselor akan manggil anak-anaknya untuk dites bahasa Inggris saja. Kalau memang bahasa Inggrisnya kurang lancar, nanti ada program namanya English Second Language. Iya. Nanti itu sekolah akan ngebantu. Gitu. Berarti kan habis dari website sudah ketahuan nih nama sekolahnya yang mau dipilih kan? Ya. Nah, itu daftarnya gimana? Apa langsung ke sekolah? Pertama harus punya alamat dulu. Alamat tempat tinggal yang ada di distrik situ. Nah, udah dapat alamat tempat tinggal, terus kita hubungin distriknya. Terus nanti distriknya karena COVID, jadi nggak bisa datang langsung, mereka kirim via email. Kita buka di websitenya, kita daftar semuanya di websitenya, kita kasih alamatnya semua. Nanti dia udah pilihin sekolahnya. Nanti ada pilihan sekolahnya. Kalau kita emang nggak cocok sama sekolahnya, kita transfer. Cuman ya alhamdulillah sih kita cocok ya sama sekolahnya. Jadi ya no problem, gitu aja. Nah dari situ udah dari kita daftar sampai anak mulai sekolah, mereka cukup bantu banget loh Felix. Ya. Jadi begitu kita misalkan buka distriknya apa ya, terus kita bilang saya bilangnya ya imigran gitu kan. Anak saya ini umur sekian cukup email gitu aja ke adminsnya, nanti dia tanya alamat kamu di mana, ya alamat kamu di mana, nama anak, tanggal lahir. Udah setelah itu mereka akan bilang oke, sekolahnya sekolah A, anak berdasarkan grade anak-anak saya ya, jadi grade kelas 2 sama kelas 5, oke grade-nya grade ini. Setelah itu kita dikasih kalau di distrik saya dia kayak punya web sendiri, jadi kita bikin account sendiri, kita masukin nama anak-anak. Yang paling penting itu adalah dokumen akte lahir, vaksinasi, medical record itu wajib. Nggak boleh nggak ada. Itu wajib banget karena itu. Makanya kan waktu kita medical check up sebelum berangkat kan ada flu, MMR itu wajib. Semua yang di Bintaro itu sertifikatnya harus dibawa. Karena nanti ya harus ditunjukin. Waktu kita sih kita foto-foto aja, terus kita kirim ke mereka. Ya gampang kok, tinggal kan kita kan pasti scan dokumen mereka tuh akte lahir, medical record tuh maksudnya vaksinasi ya, atau mungkin kalau yang lain mungkin ada kayak misalkan anak saya ada alergi itu harus ada, mereka detail banget soal itu, soal alergi, soal mental health anak-anak, misalkan keperluannya apa, kekurangannya apa, itu mereka detail banget, sampai makanan yang tidak boleh dimakan, yang harus dihindari tuh detail, sampai terus udah gitu obat-obat yang biasa diminum anak-anak kalau ada apa-apa di sekolah apa aja, mereka kasih listnya semua gitu. Jadi kedengarannya emang panjang sih, dan rumit, tapi enggak sih, malah berarti karena formnya tersedia semua. Daftarnya itu ke school district ya, bukan langsung ke sekolahnya ya berarti ya? Ya, school districtnya. Nanti karena dia public school. Kalau private school emang beda, private school langsung ke sekolahnya. Karena kita dari school, jadi kita ke school districtnya dulu. Berarti school district ada website khususnya dong, masing-masing kota beda? Ada. Masing-masing distrik, sorry Felix. Karena satu kota bisa ada, Denver itu ada 7 distrik kurang lebih. Iya, ada Denver Public School, ada Denver District, ada Cherry Creek School District, ada Littleton kalau nggak salah. Ya. Bentar aku nyalain lampu ya. Iya, ada beberapa school district. Jadi satu state itu bisa ada beberapa school district, makanya satu kota ya, jadi bisa di niche itu bisa dicek, bisa dilihat. Tapi kalau lebih baik lagi, kalau saran saya tetap dilihat sekolahnya, kita datang bawa anak-anak mereka gimana nih ngeliat sekolah kayak gini gitu kan, karena mau nggak mau tempat yang baru kan buat mereka, ya kan. Jadi jujur aja sih kalau dalam kondisi normal
rata-rata pasti akan datang ke school sekolah. districtnya. Boleh lihat, kita boleh visit. Boleh visit sekolahnya. Kita juga waktu 2019 sebelum pandemi kita datang ke sekolah, kita ngeliat ke dalam, kita lihat. Tapi nggak boleh masuk ke kelas karena kalau kita mau ke kelas mereka harus izin dari guru parents. Boleh nggak? Karena kan tetap nggak boleh kayak gitu sebenarnya kan. Cuman yang penting masuk ke dalam aja tuh buat saya, terus anak-anak saya ngeliatin, oh ini kantinnya, ini sekolah kelasnya tuh. Kalau mereka boleh gitu. Kalau sebelum pandemi ya. Jadi kemungkinan kalau setelah pandemi yang berikutnya orang Indonesia yang kesini mindahin anaknya pasti kayaknya bakal datang langsung, nggak cuma via website. Oh, berarti kalau nih di luar pandemi kita bisa langsung datang ke sekolahnya, bisa ngelihat gitu. Di dalam sekolahnya ada yang school districtnya nggak, kayak petugasnya gitu? School administration. Nanti school administration pasti akan ngasih tahu ke distrik mana gitu kan. Bagusnya nanti distriknya yang ngasih tahu juga. Karena semuanya balik lagi posisi rumahnya di mana, Felix. Oh berarti kalau di luar pandemi kita bisa langsung datang ke kantor school district. Bisa. Nah daftarnya di situ gitu ya? Ya, daftarnya di situ. Daftarnya di situ boleh. Mereka menerima kita untuk kapan aja mau visit, boleh. Tapi karena pandemi sekarang segala sesuatunya by email atau via mailbox surat menyurat gitu. Terus nanti diproses nih. Kalau data udah lengkap, oh anak ibu diterima nih di sekolah ini gitu. Itu nggak langsung dibilang terima. Pokoknya begitu data udah masuk semua, kita udah isi dari mulai dokumen dan persyaratan lainnya udah diisi, udah langsung keluar dikasih tahu nomor anak saya berapa, nomor siswa lah istilahnya, kita nomor siswa masuk kelas 2, nomor siswa lagi masuk kelas 5 gitu kan. Ke sekolahnya adalah sekolah ini. Udah di situ nanti mereka kayak ada orang khusus yang jadi kayak yang khusus menyambungkan nanti kelasnya si anak ibu, nama gurunya ini ya gitu. Untuk yang kelas 2 nama gurunya ini gitu. Ini jadwalnya. Setelah kita dikasih tahu sekolahnya yang kontak kita. Atau kita bisa kontak sekolahnya langsung. Sampai kepala sekolahnya juga bisa. Setelah 2 hari 3, pokoknya seminggu pokoknya setelah anak saya masuk, kepala sekolah sempat telepon ke saya sama suami saya, gimana anak-anak kamu bisa adjust, gimana gurunya gitu, sampai ditelepon gitu. So, saya bilang oh oke juga ya, maksudnya tadinya saya pikir udah masuk udah aja dibiarin aja gitu. Ternyata enggak, ditelepon sama dan no problem kok, kayak anak-anak kita juga untuk catatan anak-anak kita masuknya tengah-tengah tahun ajaran, bukan dari awal. Iya. Bukan dari Agustus ya. Jadi kita anak-anak masuk Januari dan itu no problem, mereka welcome aja. Oh ya, nilai-nilai dari sekolah yang lama dibawa, dipersiapin juga gitu. Walaupun sebenarnya cuma buat tahu aja mereka tuh terakhir di kelas berapa. Sebenarnya mereka tidak melihat grade bukan grade, nilai itu tidak dilihat. Yang penting mereka tahu terakhir anak ini sekolah kelas berapa. Yang terpenting sih buat school district buat sekolah yang di sini untuk tahu anaknya bisa bahasa Inggris atau enggak. Kalau emang nggak bisa, mereka kan ngasih assistance gitu doang. Nanti di tes lagi dikasih kelas tambahan. Itu kalau nggak salah free sih, udah free. Oh ya, nggak ada bayar apa-apa, tidak ada bayar apa-apa. Juga free ya di situ ya? Free. Gratis sekolahnya. Sekolah gratis. Ya intinya ya kita kan public school ya, bayar lewat pajak sih intinya. Iya. Everything is free. Paling kalau memang nanti masuk sekolah in person untuk makan siang ya. Kalau nggak salah sih untuk makan siang aja kita cuma perlu bayar. Ya cuma perlu bayar tuh. Sebenarnya dapat ada makanan sih, mereka ada kayak istilahnya apa namanya food assistance atau apa gitu. Yang suka dikasih tuh apa namanya Felix, yang food bank. Iya kayak gitu. Bukan food bank. Memang kan iya benar. Makanan untuk anak-anak, ya kan, breakfast untuk anak-anak yang misalkan bantuan meal gitu ya. Meal ya. Tapi kalau misalkan anaknya mau beli ya tinggal kita masukin. Nah, itu juga gampang, kita tinggal masukin kredit di account-nya kita, kreditnya kita tuh dikasih aplikasi sendiri orang tua. Jadi untuk tahu nilai anak-anak itu nanti kayak misalkan dia anaknya bolos nih nggak masuk, saya dikasih tahu langsung keluar di itunya. Kenapa dia nggak masuk? Ada tugas yang belum selesai. Nah di situ tuh jadi satu sama kredit uang yang kita masukin untuk makan siang mereka. Gitu. Itu sih bedanya Felix untuk beda kalau milih school district pentingnya gitu. Iya. Karena nggak semua school district kayak gitu. Yang bagus akan punya banyak fasilitas tentunya gitu aja. Yang kurang bagus ya kurang tahu juga sih kayak apa, cuman ya
Sejauh ini yang kita pilih kan? maksudnya oke. Kayak misalkan kita kan masih online ya, sekolahnya anak-anak ini karena pandemi masih online, baru mulai masuk in person tuh nanti Agustus tahun ajaran baru. Itu kan kita banyak kerjaan yang anak-anak kerjaan yang harus di print, ya kan? Sementara kita baru pindah, belum punya printer, baru punya laptop, mereka bilang nggak apa-apa, terus aja tangan, yang penting diposting kerjaannya. Mau jawabannya dia ngomong, pokoknya segala macam link dia kasih. Mau itu anak yang ngerjain lewat video, rekaman, mau digambar, mau via aplikasi lain, yang penting anak itu upload submit pekerjaannya gitu. Jadi nggak ada alasan nggak punya printer, karena ternyata banyak banget orang-orang yang kayak kita nih baru pindah, ternyata ya banyak baru pindah yang ya printer kan nggak ada di pikiran kita beli printer ya pas pindahan, yang penting ada buat masak, buat minum, buat makan gitu kan. Ya nggak apa-apa, jadi mereka banyak yang tulis tangan terus di post gitu, di foto terus dibikin semudah mungkin, yang penting anak-anak sekolah. Yang ini kalau saya lihat ya distrik ini yang penting tuh anak-anak sekolah dan happy. Ya. Intinya sih yang orang tua yang mau mindahin anaknya ke Amerika aktif komunikasi aja lah. Yang pasti yang paling penting nomor satu emang cari distriknya dan cari sekolah yang disuka. Oh berarti kalau saya rekap baru itu cari tempat tinggal gitu. Setelah ada bisa cari rating sekolah melalui website yang Niche itu ya. Yeah. Nah itu kan cuma untuk mencari informasi kan. Iya. Yeah. Nah nanti kalau sudah dapet sekolah mana nih kurang lebih, kita hubungin school distriknya. Ya, baru lead komunikasi aja, langsung telepon, petugasnya pasti bantu, nanti baru ditransfer anaknya gitu ya. Iya. Public school di public school free. Colorado free ya berarti ya. Iya. Iya, saya tambahin lagi ya. Jadi kalau mau daftar itu akte lahir, medical record itu juga yang dari waktu dia bayi bawa juga kalau bisa. Karena jadi lengkap banget tuh kalau lengkap. Saya sih bawa dari dia bayi sampai yang dari medical yang dari Bintaro, yang terakhir kita ambil tuh juga dibawa semua, kita kasih tahu. Jadi kan kelihatan tuh vaksin semuanya udah ada. Karena biasanya di sini flu itu setiap tahun. Jadi kayak nanti nih kelas 6 anak saya naik ke grade 6, mereka harus divaksin lagi flu-nya gitu. Biasanya sih begitu, tapi saya juga kurang tahu ya. Balik kayak tadi juga, pokoknya lengkap surat-surat aja semuanya. Gitu. Kalau memang bisa sebelum pindah, kalau memang nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya, dia terjemahin dulu. Ya, prepare aja gitu ya kan. Tapi kalau enggak, sebetulnya sih juga, terutama kayak medical record juga yang lama kan bahasa Indonesia semua, nggak problem sih sebetulnya di sini mereka bisa lihat. Bisa lihat kan. Kan kelihatan penting kan tuh, yang kayak ada kode-kodenya kalau vaksin tuh. Ya, yang penting itu mereka bisa lihat itu, dan menurut mereka lengkap sesuai dengan peraturannya, no problem setelahnya. Proses semua gampang. Ya, jadi terus biaya nggak ada biaya sama sekali, udah. Itu aja. Oke. Oh, bagus juga ya berarti ya. Tapi so far administratif di Amerika mah gampang ya? Ya gampang sama kitanya. Sabar, nomor satu mah di sini peraturannya sabar. Emang kita udah dilatih sabar, di Indo lebih ribet. Iya. Kalau di Indo kan banyak jalan pintas ya kan. Di sini mah sabar. Ya, sabar ya. Tapi begitu sudah beres semuanya. Ya. Ternyata iya. Sama step by step kita rajin ikutin. Kita tahu aturannya gimana. No problem semuanya sama sekali. Gitu. Dari imigrasi, dari surat-surat untuk pindah sini. Kayak gini nih, anak saya kan nanti kelas 6 itu masuknya middle school. Berarti kan pindah sekolah. Ya kan? Nah, itu sekolahnya yang ngubungin. Nanti anak kamu masuk sekolahnya ini ya, gitu. Ini programnya, ini subjek pelajarannya ini apa aja, nanti kamu boleh pilih gitu. Terus mereka karena masih pandemi, nggak ada yang namanya open house kan. Kalau biasanya sekolah kan buka open house, jadi semua datang untuk melihat sekolah ini. Jadi mereka buka Zoom. Anak saya udah mulai dikenal sama teman-temannya di middle school-nya gitu. Mereka udah mulai kenalan, mulai ini. Jadi dari pihak sekolahnya memang tiap hari juga kayaknya email terus update gitu loh. Ada apa aja nanti mau ada event apa, dan ya itu karena kita pilih distrik yang memang community-nya bagus, mau nggak mau kan kegiatannya juga kelihatannya kompak gitu loh ya Felix, iya kan? Oh berarti nanti kan pas pindah ke middle school, sekolah yang junior school ini yang kontak-kontak sama ibu ya?
Iya. Dia yang hubung saya. Oh, terus school-nya masih satu distrik ya berarti ya? Otomatis ya? Satu distrik semuanya. Oh, oke. Dan itu nggak perlu ke school distrik lagi dong, pindah ke middle? Ya, nggak perlu. Kita cuman bagian di awal aja untuk pas daftar, kita menggunakan school district. Lepas dari itu, sekolahnya langsung ya. Kita langsung ke sekolah. Sekolahnya langsung hubungin email, update, ada info apa. Misalnya nggak perlu. Satu kali itu aja kita rujuk. Oh, oke. Informasinya bagus banget nih Bu, karena kan baru punya anak juga, jadi udah ancang-ancang nih berarti ya. Iya, harus siap-siap cari-cari dari sekarang. Oke, mungkin itu aja kali Ibu ya. Ada pesan dan kesan nggak buat orang Indonesia nih yang baru menang DV, mungkin kalau yang mau tinggal di Colorado? Oh, pesannya mau tinggal di Colorado, siap-siap baju dingin yang banyak. Karena ya dinginnya kayak 8 bulan di sini, mirip Kanada. Oh, Amar belum ngerasain ya tahun lalu ya berarti? Belum sempat ngerasain summer. Baru sempat ngerasain summer. Panas banget. Summer tertinggi sini panasnya cuma 3. Iya, di sini. Di sini sih tahun lalu cuma sampai 33 Celcius. Oh, kayak di Cengkareng dong ya? Iya, gitu doang panas. Ya, yang penting pokoknya kalau mau pindah ke Denver, Colorado ya tempatnya memang nyaman sih buat anak-anak. Kalau menurut saya pribadi ya, maksudnya kita nggak perlu. Kalau di Indonesia kan kita jalan-jalan nih ke mall ke mall gitu. Di sini outdoor dekat lingkungan saya, taman aja udah ada 4, jadi bisa jalan kaki. Atau kalau bosen kita naik transportasi bis, kita ke park yang mana gitu. Dan sejauh ini yang saya temuin orangnya semua di sini ramah-ramah. Ibaratnya kalau kita di Indonesia tuh kayak di Bandung. Karena jadi kotanya. Jadi kalau mungkin pesannya untuk orang yang Indonesia yang mau pindah ke Colorado, kalau emang senang outdoor, senang jalan, senang hiking, ya silakan aja ke sini. Semuanya nyaman, orangnya baik-baik. Komunitinya juga bagus di sini. Dan kayaknya nggak terlalu mereka macet. Ya. Apa, Felix? Terlalu macet? Enggak. Sini Colorado itu lebih luas dari Jawa, tapi masyarakatnya cuma 6 juta atau cuma 8 juta orang gitu. Kalau Denver sendiri cuma ada 600.000 orang tinggal di sini. Nah, saya suka tuh kayak gitu-gitu tuh, nggak hektik jadinya. California ya, penuh banget ya. Di sini mah kosong. Iya, malah kadang-kadang setiap hari saya lihat saya kan madep ke jalan rumahnya, apartemennya. Nggak jarang ada orang lewat gitu. Ya. Sepi, tapi ya aman-aman aja sih, alhamdulillah. Ya. Nggak kayak di tempat Felix, kalau di sini macet lebih dari 2 menit udah dibilang macet banget. Padahal cuma 2 menit. Oke deh, apalagi ya? Ya, pokoknya penting kalau mau kesini pindah untuk pemenang DV yang baru, jangan lupa dokumen-dokumen harus lengkap semua. Yang penting itu dokumen lengkap sih. Ke sananya jalannya gampang banget deh. Gitu. Dan apa ya? Memang kita kalau lihat dari berita gitu, wah Amerika ini itu gitu. Tapi kalau kita jalanin sih sebenarnya enggak juga ya. Kayak waktu kita mau pindah tuh, dapat kerjaan nggak ya? Gitu, lagi pandemi kan banyak yang di layoff gitu. Gimana? Tapi dia dari awal pulang ke Indonesia Februari daftar memang sudah dipanggil beberapa kali gitu. Jadi memang pekerjaan itu apalagi sekarang setelah udah mulai mau ini lagi, naik lagi, lowongan udah lumayan banyak. Yang penting emang mau kerja aja gitu. Ya. Mau kerja, fokus. Ya. Mungkin ya namanya juga orang baru mulai, jangan picky banget lah sama pekerjaan. Itu mulai apa yang bisa dimulai. Kalau emang nggak sesuai sama karir di Indonesia, kalau tidak sesuai dengan karir di Indonesia ya sudah. Yang penting bisa memulai langkah dari sesuatu. Ntar juga ketemu sendiri arahnya kemana. Gitu aja kok buat saya sih. Oh iya, bener banget tuh. Ya berarti bener ya, yang baru datang pokoknya yang penting dapat kerja dulu, kerja apa aja, nanti kan pasti naik gitu ya. Iya. Sambil cari-cari lagi kerjaan yang lain, karena banyak kok lowongan. Intinya kayak orang bilang di Amerika kesempatan banyak, asal kita aktif nyari aja. Dan emang benar kesempatan banyak dan terbuka banget gitu untuk siapapun mereka di sini. Jadi no problem. Teman-teman saya kerja di
Jadi General Motors juga dari China, dari Korea, dari Thailand, orang kulit putih, orang Meksiko, ya kan, African American, Asian American, no problem, semuanya ada. Semuanya ada. Intinya semuanya sama ya, kerja keras, orangnya mau kerja gitu aja. Dan cukup ketat juga protokol kesehatan yang ternyata di tempat kerja tuh sebenarnya cukup ketat. Ya kan banyak yang bilang banyak orang nggak pakai masker ya. Enggak, justru malah ketat. Nggak pakai masker malah bisa dikeluarin. Oke. Oke, paling itu aja sih Bu ya. Thank you banget waktunya untuk. Iya, makasih banyak kalau udah diundang. Oke, thank you. Aku juga thank you. Makasih banyak juga udah ditanya-tanya. Oke, thank you waktunya Ibu dan Pak Yudi. Udah dapat sharing informasi penting banget, dan bagi kalian yang ingin terus dapat informasi bisa subscribe channel, like atau share, dan juga see you in another Just Felix. Oke, bye bye.